kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan analisa definisi manajemen SDM dan identifikasi kategori kegiatan SDM, yaitu pertama, 3 tantangan yang dihadapi human research. Kedua, peran utama manajemen SDM yang sedang berubah. Ketiga, identifikasi tujuan dan penggunaan teknologi human research. Keempat, isu-isu etis mempengaruhi SDM. Kelima, uji kompetensi yang dibutuhkan oleh human research profesional dan pentingnya sertifikasi. Saya akan menjelaskan tentang 3 tantangan yang dialami HR, khususnya sejak mulainya pandemi COVID-19. Banyak pihak harus menyesuaikan diri dengan hal ini, tidak terkecuali perusahaan, terutama HR. Dalam hal ini, HR harus bisa menjawab tantangan yang ada, beradaptasi dengan keadaan yang tak menentu. HR dituntut mampu mempertahankan kualitas kerja karyawan. Berikut ini 3 tantangan baru untuk HR. Yang pertama, yaitu pemecahan masalah. Di tengah ketidakpastian akibat pandemi ini, HR harus menyusun ulang strategi pemecahan masalah perusahaan. Tidak lagi membuat strategi pemecahan masalah yang berjangka waktu 1 tahun saja, tetapi juga merincikan strategi tersebut dalam pembagian waktu per minggu dan per bulan yang dapat dengan mudah menyesuaikan keadaan. Perusahaan melalui HR harus memikirkan berbagai kemungkinan yang ada. Jadi bisa mempersiapkan diri untuk hal terburuk, namun tetap berharap yang terbaik. HR wajib bisa memanfaatkan sumber daya manusia yang ada untuk memecahkan masalah dengan bantuan teknologi. Yang kedua yaitu keragaman. Salah satu dampak terbesar dari pandemi adalah banyak perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran. Tentunya, hal ini berkaitan dengan keragaman dalam perusahaan, karena sebagian perusahaan masih ada yang mengutamakan karyawan dengan golongan suku atau agama ataupun ras tertentu. Hal ini menjadi salah satu tantangan HR yang banyak disoroti publik. HR harus bisa menerapkan keragaman dalam budaya perusahaan, melihat data yang real, dan mengubahnya menjadi berdampak bagi kelangsungan perusahaan. Bukan hanya PHK, keragaman merupakan tantangan HR dalam hal merekrut, mempromosikan, atau mendemosikan karyawan. Keragaman menjadi salah satu kunci utama suksesnya perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu ada ekspektasi karyawan. Tantangan terakhir adalah ekspektasi karyawan yang berharap perusahaannya bisa fleksibel dan mendukungnya dalam budaya kerja baru selama pandemi. Dengan adanya penyediaan fasilitas dan kebebasan waktu dan tempat untuk bekerja, dalam menjawab ekspektasi karyawan, sekali lagi, HR harus menggunakan data yang ada, yang berfokus pada karyawan, pola komunikasi kerja yang berubah akibat pandemi harus diimbangi dengan fleksibilitas perusahaan dalam menyesuaikan diri berdasarkan data-data yang didapat yang bersifat people-centered. Terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang peran utama manajemen SDM yang sedang berubah, yaitu keterlibatan dalam perubahan. Literatur perubahan organisasi mengidentifikasi beberapa alasan mengapa upaya perubahan berkinerja buruk atau gagal. Mereka termasuk kepemimpinan yang buruk, sumber daya manusia yang tidak memadai, komunikasi yang tidak efektif, dan lain-lain. Tetapi alasan utama kegagalan adalah ketidakmampuan untuk melibatkan pengalaman kolektif, keahlian, dan semangat tenaga kerja dalam upaya perubahan.
Kami percaya bahwa sistem SDM yang siap berubah memungkinkan perubahan dalam banyak hal, tetapi yang utama adalah menyelaraskan semua proses orang untuk mendukung dan memperkuat perubahan, membangun kapasitas perubahan di masa depan, menciptakan dan mengubah pemimpin perubahan, meningkatkan keterlibatan dan kinerja secara keseluruhan, dan berkontribusi pada budaya, memungkinkan perubahan sistem sumber daya manusia yang memungkinkan perubahan ini dibuat secara khusus untuk menyelaraskan dan mendukung organisasi, mengubah upaya dan untuk memperkuat budaya organisasi yang berfokus pada perubahan. Ini telah ada tren teknologi terbaru di bidang manajemen sumber daya manusia yang akan memengaruhi HR di masa yang akan datang. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Penggunaan artificial intelligence di bidang HR sudah terjadi dalam bentuk chatbot. Chatbot saat ini telah digunakan untuk rekrutmen dan untuk memahami lebih baik arti serta konteks dari kata-kata yang diketik. Chatbot juga dapat membantu memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelamar kerja dengan mengurangi waktu menunggu antara pelamar kerja dan perekrut, sehingga dapat terkoneksi secara cepat. Yang kedua, teknologi blockchain. Blockchain merupakan database yang berfungsi untuk menyimpan sekumpulan data yang terus berkembang atau meningkat. Blockchain sering disosialisasikan dengan mata uang digital Bitcoin. Yang keempat, perangkat yang memberikan feedback dan manajemen perangkat seperti Pipedine 5, Imprise, serta kultur AMP merupakan beberapa contoh dari perangkat yang dibuat untuk membantu perusahaan mengumpulkan, memahami, dan mengambil langkah yang tepat berdasarkan feedback yang diperoleh dari karyawan. Dengan kata lain, perangkat tersebut dapat meningkatkan manajemen kinerja karyawan di perusahaan kita. 5. Pengembangan karyawan secara remote. Semakin banyaknya perusahaan yang memperbolehkan karyawan untuk bekerja secara remote atau jarak jauh, membuat kebutuhan untuk pembelajaran dan perkembangan karyawan secara remote. Isu-isu etis mempengaruhi SDM ada 5, yaitu yang pertama terbatasnya sumber daya manusia dengan skill tertentu. Hanya beberapa saja dari mereka yang benar-benar sesuai dengan skill kriteria yang diperlukan oleh perusahaan. Perusahaan memerlukan SDM yang benar-benar mumpuni demi kemajuan bisnisnya, yang mana jumlah tersebut sangatlah terbatas. Hal ini membuat suatu perusahaan harus bersaing dengan yang lain demi mendapatkan SDM tersebut. Yang kedua, retensi sumber daya manusia, yaitu terbatasnya sumber daya manusia dengan skill tertentu. Tak dipungkiri bahwa semakin hari jumlah sumber daya manusia semakin banyak. Namun, apakah semuanya merupakan sumber daya manusia yang berkualitas? Tentu saja tidak. Hanya beberapa saja dari mereka yang benar-benar sesuai dengan skill dan kriteria yang diperlukan oleh perusahaan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kunci kompetensi yang dibutuhkan oleh HR profesional dan pentingnya sertifikasi. Kunci kompetensi yang dibutuhkan oleh HR profesional yang pertama yaitu multitasking dan bisa fokus dalam banyak hal. Dengan kata lain, mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu, sebab HR memiliki job desk yang cukup banyak dan mengharuskan berhubungan dengan banyak divisi di perusahaan. Yang kedua, kemampuan berorganisasi dan berorientasi pada strategi. Seorang HR harus mempunyai kemampuan organisasi yang baik, karena merekalah yang mengatur manajemen waktu perusahaan, menyimpan data karyawan, serta data-data penting lainnya. Yang ketiga yaitu skill komunikasi publik dan interpersonal yang baik. Komunikasi publik diperlukan saat HR diminta untuk memimpin jalannya pelatihan karyawan baru, mengadakan program gathering, dan lain-lain. Sedangkan kemampuan komunikasi interpersonal hampir setiap hari harus dilakukan HR dengan baik saat berhadapan langsung dengan karyawan atau pihak manajemen. Kemampuan komunikasi interpersonal ini meliputi cara pemilihan bahasa yang tepat saat menjelaskan tata aturan perusahaan,
bersikap empati saat mendengarkan keluhan atau kesulitan-kesulitan yang dialami karyawan dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pentingnya sertifikasi, yaitu karena industri semakin berkembang mengikuti pola perilaku zaman dan juga digitalisasi. Perkembangan tersebut sangat menuntut manusia, khususnya SDM untuk ikut berkembang. Peran pelaku HR adalah untuk mengayomi SDM dalam menghadapi perkembangan tersebut. Secara umum, berikut adalah manfaat memiliki sertifikasi. Yang pertama yaitu mampu melakukan fungsi koordinasi dengan bidang-bidang lainnya di dalam perusahaan. Yang kedua yaitu mampu melakukan tugas-tugas yang secara langsung bersentuhan dengan masalah pegawai, seperti mempekerjakan dan memberhentikan pegawai, mengevaluasi kinerja pegawai, memberikan penghargaan atas prestasi pegawai, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu mampu merumuskan strategi dan tujuan kebijakan perusahaan, lalu mampu memberikan saran kepada pemimpin perusahaan apabila timbul hambatan-hambatan dalam kinerja perusahaan.